Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanubah Khosafisman dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester saya, yang dimana dosen pengampunya adalah Ibu Kowia MPD selaku dosen konsep dasar matematika. Di video ini saya akan membahas tentang relasi matematika. Yang pertama ada pengertian dari relasi. Relasi adalah hubungan antara dua elemen, dua himpunan. Relasi juga dikatakan sebagai suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan yang lainnya. Suatu relasi himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan atau korespondensi anggota-anggota himpunan A ke himpunan B. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke himpunan B dengan aturan tertentu. Di sini aku taruh contoh relasinya adalah ada 3 orang anak yang mengatakan makanan kesukaannya, yaitu contohnya seperti Adin menyukai bakso, Rina menyukai sate, Dito menyukai nasi padang. Untuk himpunan yang A, di sini kita taruh himpunan anak atau nama anak. Tadi ada nama Adin, Rina, dan Dito. Untuk himpunan yang B, kita taruh himpunan nama makanan kesukaan dari 3 anak tersebut, yaitu ada bakso, sate, dan nasi padang. Relasi antara anggota himpunan A dan himpunan B yang mungkin atau menyenangi atau menyukai. Himpunan A disebut domain atau daerah asal, dan himpunan B disebut kodomain atau daerah lawan. Sedangkan kata menyukai disebut dengan relasi. Menyatakan relasi dapat dengan 3 cara, yaitu dengan diagram kartesius, diagram panah, dan himpunan pasangan berurutan. Sebagai contohnya, saya sudah membuat tabel 1,1, yaitu pada tabel di samping kita harus menyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Dengan himpunan A, saya menggunakan nama siswa, ada Marsenda, Vida, Devi, dan Sekar. Untuk himpunan B, ada nama buah kesukaan, ada apel, pisang, anggur, melon, pir, semangka, dan alpukat. Buah yang disukai adalah itu relasi yang menghubungkan antara anggota A ke himpunan anggota B. Pertama, kita menyatakan dengan diagram panah. Diagram panah adalah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Kenapa dikatakan diagram panah itu cara yang paling mudah dalam menyatakan relasi? Karena kita tinggal memasangkan atau memanah buah kesukaan dari masing-masing siswa yang tadi. Dari data tabel 1.1 kita dapat melihat juga buah kesukaan dari Marsenda itu ada apel, pisang, Vida ada anggur dan melon, Devi pir dan semangka. Nah, dari diagram panah ini kita tinggal memasangkan atau memanah buah kesukaan dari masing-masing siswa tadi, yaitu ada Marsenda suka dengan apel dan pisang, ada Devi pir dan semangka, Vida ada anggur dan melon, dan Sekar hanya menyukai suatu buah yaitu alpukat. Pada gambar di samping ini menunjukkan relasi yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Data ini berdasarkan pada data tabel 1,1. Kedua, kita menyatakan relasi dengan diagram kartesius. Diagram kartesius adalah sebuah diagram yang terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B ditunjukkan dengan noktah atau titik.
Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau nokta. Nah, di sini aku sudah buat diagram kartesiusnya. Di sini saya sudah membuat diagram kartesiusnya, yang dimana nama-nama siswanya saya inisialkan. Ada Marsenda MA, Vida itu FI, SE itu Sekar, dan Devi itu DE. Nah, di sini Marsenda menyukai pisang dan apel. Kita taruh 2 titik nokta pada pisang dan apel untuk Marsenda. Untuk Vidanya ada anggur dan melon. Sekar itu hanya menyukai 1 buah, yaitu alpukat. Kita taruh titik noktanya di alpukat. Dan yang terakhir ada Devi. Kita taruh titik noktanya juga 2. Dia menyukai pir dan semangka. Jadi ketiga anak tersebut menyukai dua buah kesukaan, sedangkan satu siswa tersebut hanya menyukai 1 buah. Pada gambar di samping menunjukkan cara menyatakan relasi menggunakan diagram kartesius dari relasi buah disukai dari data. Dan yang terakhir menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurutan berdasarkan data tabel 1,1 sebagai berikut. Contohnya, Marsenda menyukai apel atau koma apel, Marsenda koma pisang, Vida koma anggur, Vida koma melon, Devi koma pir, dan Devi koma semangka. Dan yang terakhir ada Sekar koma alpukat. Sekarang kita selanjutnya membahas sifat relasi, yaitu ada yang pertama refleksif. Relasi disebut refleksif jika dan hanya untuk setiap X anggota semestanya, X berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi refleksif jika dan hanya X relasi X. Sebagai contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4 pada A. Maka R X elemen A adalah refleksif karena untuk setiap X elemen A terdapat X, X pada R. Yang kedua, dan non-refleksif. Relasi R pada A disebut non-refleksif jika dan hanya jika ada sekurang-kurangnya 1 elemen di dalam A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Sebagai contohnya, relasi R sama dengan A, B, B, A, C, dan C, A dalam himpunan A, B, dan C. Ani menyukai Budi, Budi menyukai Ani, maka penulisannya Ani, Budi, Budi, Ani. Yang ketiga ada irefleksif. Relasi R pada A disebut irefleksif atau anti-refleksif jika dan hanya jika 1 elemen di dalam tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Jadi irefleksif jika dan hanya jika X relasi X. Contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan relasi R sama dengan 2,1, 3,2, 4,1, 4,2, dan 4,3. Relasi R merupakan relasi irefleksif karena tidak terdapat elemen X, X, di mana X elemen A. Yang keempat ada asimetris, yaitu relasi R disebut non-simetris pada S jika dan hanya jika ada 2 anggota A dan B dari S, sedemikian hingga berlaku A berelasi R dengan B, tapi B tidak berelasi R dengan A. Sebagai contohnya, relasi R sama dengan A, B, A, C, C, A dalam himpunan A, B, C. Non-simetris. Relasi R disebut antisimetris pada S jika setiap 2 anggota A dan B dari S berlaku. Jika A berelasi R dengan B dan B berelasi R dengan A, maka A sama dengan B. Contohnya, A sama dengan keluarga himpunan. Relasi himpunan bagian adalah relasi yang antisimetris pada himpunan bilangan real. Karena untuk setiap 2 himpunan X dan Y, jika XY dan YX, maka X sama dengan Y. Yang keenam ada transitif. R adalah relasi pada A. R disebut transitif pada A jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A
ABC elemen A, jika A, B elemen R, maka A, C elemen R setiap 3 anggota A, B, C dari A. Jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Contoh transitif, relasi R sama dengan A, B, B, C, A, C, dan C, C dalam himpunan A, B, C. Kalau lain dari transitif, teman-teman bisa lihat. Sekarang kita lanjut ke intransitif. R adalah relasi pada himpunan A. R disebut relasi intransitif pada A jika dan hanya jika setiap anggota himpunan A, B, C elemen A, jika A, B elemen R, dan B, C elemen R, maka A, C bukan elemen R. Setiap anggota A, B, C dari A, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A tidak berelasi dengan C. Sebagai contoh dari intransitif, misalnya E 1, 2, 3 dan R 1,2, 2,3, 2,5, 3,4 dan 5,7. Relasi di atas intransitif karena 1,2 elemen R dan 2,3 elemen R, tetapi 1,2 bukan elemen R. Kenapa bukan elemen R? Karena pada R ini hanya dinyatakan 1,2. Sebagai contohnya, misalnya E 1, 2, dan 3, R sama dengan 1,2, 2,3, 2,5, 3,4, dan 5,7. Pada relasi di atas, intransitif karena 1,2 elemen R, 2,3 elemen R, tetapi 1,3 bukan elemen R. Kenapa? Karena pada R sama dengan 1,2, 2,3, 2,5, 3,4, dan 5,7. Tidak ada angka 1,3, maka 1,3 itu bukan elemen dari R. Yang selanjutnya ada non-transitif. R adalah relasi pada A. R disebut relasi non-transitif pada A jika dan hanya jika ada 3 anggota himpunan A, B, C elemen A, sedemikian hingga AB elemen R dan BC elemen R, dan AC bukan elemen R. Ada 3 anggota A, B, C dari A, sedemikian hingga A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, dan A tidak berelasi dengan C. Contohnya, R sama dengan 1,2, 2,3, 3,4 dalam himpunan 1, 2, 3, dan 4. Yang terakhir ada komposisi relasi. R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. T adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan T. Anggota R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh T anggota R sama dengan AC sehingga A elemen A besar, C. Kesimpulannya adalah relasi adalah sebuah hubungan antara dua himpunan. Perkalian kartesian dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan terurut yang mungkin terbentuk dengan komponen pertama dari himpunan A dan komponen kedua dari himpunan B. Untuk menyatakan relasi ada 3 metode, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Sekian penjelasan relasi matematika dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.